Bismillahirrahmanirrahim. Contoh gambar yang dibuat dengan alat yang ketiga, yaitu video. Di sini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, hukum asal video. Yang kedua, hukum berdakwah dengan video. Seperti yang kita lakukan saat ini nih. Bagaimana hukumnya? Baik. Bagian yang pertama, hukum asal video. Maka, ada khilaf ulama sebagaimana khilaf dalam masalah foto tadi. Dinukil juga dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya tidak menganggap video sebagai gambar bernyawa. Dan dinukil juga dari Lajnah Daimah dan para ulama yang lainnya berfatwa bahwa video sama saja termasuk gambar bernyawa. Saya sebutkan jemaah sekalian, fatwa Lajnah Daimah. Ketika masuk pertanyaan, halit taswir alladhi tustakhdamu fihi kamera al-video yaqa'u hukmuhu tahta taswir al-fotografi. Apakah gambar yang dibuat dengan kamera video hukumnya sama dengan gambar fotografi? Karena sudah ada lebih dulu fatwa lajnah haramnya fotografi seperti yang kita sebutkan tadi. Maka masuk pertanyaan, bagaimana kalau video? Jawabannya adalah na'am. Hukmut taswir bil video, hukmut taswir al fotografi bil man'i wa tahrim li umumil adillah. Ya, hukum membuat gambar dengan video sama dengan hukum membuat foto atau gambar dengan foto dilarang dan hukumnya haram berdasarkan keumuman dalil. Jemaah sekalian, ini sebenarnya alasan yang paling kuat. Mengapa foto dan video hukumnya juga haram? Kenapa? Karena keumuman dalil. 10 dalil yang kita sebutkan tadi, itu umumnya bersifat umum. Mayoritasnya bersifat umum. Umum maksudnya apa? Tidak memberi pengecualian. Tidak memberi pengecualian. Kalau digambar dengan tangan nggak boleh. Kalau digambar dengan alat menjadi boleh. Tidak. Dalil-dalilnya bersifat umum. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan sampai mengatakan, sungguh lancang orang yang berani memberi pengecualian kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan dalam bentuk umum, lalu kita katakan, seakan-akan kita mengatakan, wahai Rasulullah ada pengecualian, yaitu yang dibuat dengan alat. Nah, ini alasan tambahan yang lebih menguatkan pendapat yang mengharamkan. Tapi kita tahu ada perbedaan pendapat ulama. Namun kita jelaskan agar kita lebih paham mana yang lebih kuat. Iya. Dan fatwa ini ditandatangani dan dikeluarkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah sebagai ketua majelis fatwa ketika itu. Wakilnya adalah Syekh Abdul Razak Afifi, anggotanya Syekh Abdullah Al-Ghudayyan, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, mufti sekarang, dan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahumullahu ta'ala wa hafidhahum. Jadi jemaah sekalian, ini dua pendapat tentang video. Dan kalau kita lihat alasan-alasannya, maka pendapat yang kuat insya Allah video pun hukumnya haram. Sebagian ulama juga ada yang membedakan video rekaman dan live. Namun yang kuat insya Allah tidak ada perbedaan, sama saja. Dan apalagi yang live itu umumnya juga terekam. Umumnya juga terekam. Baik, ini bagian yang pertama tentang video. Hukum asalnya ulama beda pendapat, sebagian membolehkan, sebagian mengharamkan, dan kami cenderung kepada pendapat yang mengharamkan karena keumuman dalil. Karena keumuman dalil, dalil tidak memberi pengecualian. Dalil tidak memberi pengecualian untuk yang menggunakan alat. Sama saja mau dibuat dengan tangan, gambar bernyawa itu, atau dengan alat, sama saja. Gambarnya itu diam atau bergerak, sama saja. Dalilnya bersifat umum, nggak ada pengecualian. Baik. Nah, pembahasan yang kedua jemaah sekalian terkait dengan video, hukum berdakwah melalui video. Ini pembicaraannya lain lagi. Ada pembicaraan tersendiri, hukum berdakwah melalui video. Maka, ada dua pendapat ulama.
yang berdasarkan pendapat mereka sebelumnya. Ulama yang mengatakan video itu boleh bukan gambar bernyawa, ya otomatis mereka mengatakan tidak masalah berdakwah melalui video. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya. Dan ulama yang mengatakan bahwa video juga termasuk gambar bernyawa yang dilarang, maka mereka beda pendapat. Pendapat yang pertama, tidak boleh berdakwah melalui video. Ini pendapat yang dinukil dari imam besar ahli hadis abad ini, ahli hadisnya negeri Yaman, Asy-Syaikh Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala. Begitu pula dinukil dari Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullahu taala. Mereka mengatakan video hukumnya haram walaupun untuk dakwah. Pendapat yang kedua, ulama yang mengharamkan video, yang mengatakan itu termasuk gambar bernyawa, membolehkan apabila digunakan untuk dakwah, untuk menyampaikan kebaikan. Dan ini yang kami lihat dipilih oleh mayoritas ulama yang berpendapat video itu termasuk gambar bernyawa. Tapi mereka berpendapat juga boleh kalau untuk digunakan berdakwah. Alasannya apa? Pertama karena hajat, yang kedua bisa jadi sampai tingkat darurat. Nah, jemaah sekalian, tadi sudah kita sebutkan, Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, foto, begitu pula termasuk video, kalau ada hajat, ya, misalkan diharuskan oleh pemerintah, kita buat KTP, buat SIM harus dengan foto. Maka itu hajat yang membolehkan. Begitu pula kalau sifatnya darurat, seperti foto-foto, videonya para penjahat, maka disebarkan ke masyarakat supaya mereka tahu ini penjahat. Kalau ketemu laporkan. Itu sifatnya darurat. Baik. Maka kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, kalau untuk KTP saja atau untuk SIM, itu hajat yang bersifat pribadi, kita mengatakan boleh untuk menggunakan foto ataupun video. Padahal itu hajat yang bersifat pribadi. Maka hajat untuk umum, untuk manfaatnya untuk masyarakat umum, tentu lebih boleh lagi. Seperti untuk video dakwah. Ya, dan beliau jemaah sekalian memiliki dua fatwa terkait hal ini. Awalnya beliau melarang, kemudian yang kedua beliau rujuk. Beliau akhirnya membolehkan. Karena itu alasan beliau. Kalau untuk alasan hajat pribadi saja seperti KTP, boleh. Maka untuk hajat orang banyak mendapatkan ilmu, lebih pantas untuk dibolehkan. Baik, ini alasan yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, zaman ini bahkan bisa jadi bukan sekedar hajat, bisa sampai tingkatan darurat. Kenapa? Untuk memberantas kesyirikan dan kekufuran. Untuk memberantas bid'ah dan maksiat. Dan untuk menyaingi orang-orang yang menyebarkan video kesyirikan, kekufuran, bid'ah dan maksiat. Ini sudah sampai tingkat darurat. Ya, sebagaimana kata Syekh dalam fatwa beliau, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, wala syakka anna al-buruz fi tilfaz mimma qad yataharraj minhu ba'du ahli al-ilmi min ajli ma warada min al-ahadits as-sahihah fi at-tashdid fi at-taswir wa la'nil musawwirin. Tidak diragukan lagi permasalahan tampil di televisi, kata beliau, untuk berdakwah. Maka sebagian ulama merasa berat, merasa berdosa. Kenapa? Karena ada hadis-hadis sahih yang sangat banyak, serta sangat keras melarang dan melaknat orang-orang yang membuat gambar bernyawa. Walakin ba'du ahlil ilmi ra'a annahu la haraj fi dzalik. Akan tetapi sebagian ulama memandang tidak mengapa dengan syarat. Idza kana al-buruz fihi lid-da'wa ila al-haq wa nashri ahkamil Islam. Apabila tampil di televisi, di video untuk berdakwah kepada kebenaran dan menyebarkan hukum-hukum Islam. Warraddu ala du'atil batil, dan membantah para dai yang mengajak kepada kebatilan. Jemaah sekalian penting, tersebarkan video-video bantahan kepada kebatilan, apakah itu syirik, kufur, bid'ah ataupun maksiat. Ini darurat sudah sifatnya. Sehingga beliau mengatakan amalan bil qaidati syar'iyyah, sebagai pengamalan terhadap kaidah syariat.
Wahia irtikabu adnal mafsadatain. Mengambil mafsadat yang paling ringan dari dua mafsadat. Atau irtikabu akhafid dararain. Mengambil mudarat yang lebih ringan dari dua mudarat. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kita buat video menurut pendapat sebagian ulama, dan itu lebih kuat yang sebagaimana yang kita bahas tadi, itu adalah termasuk terlarang, masuk dalam larangan hadis-hadis terhadap gambar bernyawa. Maka itu mudarat kalau begitu. Mudarat bagi kita. Tapi kalau kita nggak tampil ceramah di video, ceramah di YouTube misalkan, atau di televisi, maka kesyirikan dan kekufuran semakin tersebar. Para dai yang mengajak kepada kesesatan semakin tersebar. Nggak ada yang bantah mereka di video. Kalaupun kita bantah tanpa video, dan fakta, ini fakta jemaah sekalian, banyak orang kurang tertarik. Sampai-sampai kata sebagian ulama, andai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah muncul hari ini, kalau beliau nggak ada videonya, sedikit yang menonton begitu. Sedikit yang mengambil ilmunya. Orang-orang awam yang banyak disesatkan. Dan mereka tertarik dengan video-video. Maka, pertama itu mudarat. Membuat video karena itu gambar bernyawa. Menurut pendapat ulama yang menganggap itu termasuk gambar bernyawa. Tapi, kalau kita tidak tampil di video, membantah kesesatan, menyebarkan ilmu, mudaratnya lebih besar. Jadi, ini kaidahnya jemaah sekalian. Ini kaidah syariat. Berdasarkan dalil-dalil, insya Allah di kesempatan lain kita bahas dalil-dalil tersebut. Ya mungkin diantaranya disebutkan juga oleh Syekh. Surat Al-An'am ayat 108. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan kamu mencaci, mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Karena nanti mereka akan mencela Allah secara melampaui batas tanpa ilmu. Perhatikan jemaah sekalian. Orang kafir itu dan kekufuran mereka pantas dicela. Kalau kita tinggalkan perbuatan mencela mereka, berarti itu mudarat. Tapi kalau kita cela mereka, dan mereka akan membalas mencaci Allah melampaui batas tanpa ilmu, maka nggak boleh kita mencela mereka. Karena itu perbuatan yang, mudaratnya lebih besar. Ini diantara dalil, dari sekian banyak dalil, sangat banyak. Dalil menunjukkan kalau ada dua mudarat, kita ambil yang paling ringan. Begitu pula hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Laula anna qaumaki hadithu ahdin bi kufrin lahadamtul ka'bata wa aqamtuha ala qawaidi Ibrahim." Kalau seandainya kaummu bukan orang-orang yang baru meninggalkan kekufuran serta baru masuk Islam, maka aku akan hancurkan Ka'bah, kemudian aku bangun kembali seperti kaidah-kaidah Nabi Ibrahim, seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa arti hadis ini jemaah sekalian? Ka'bah itu tidak lagi seperti aslinya. Tetapi Nabi SAW tidak mengembalikan Ka'bah seperti aslinya. Kenapa? Khawatir mudarat yang lebih besar muncul. Yaitu, orang-orang yang baru masuk Islam ini salah sangka. Mereka mengira Nabi SAW menghancurkan Ka'bah. Padahal tidak. Beliau ingin membangun kembali. Maka di sini ada dua mudarat. Mudarat mereka salah paham, dan mudarat membiarkan Ka'bah tidak seperti aslinya. Maka Nabi SAW mengambil mudarat yang lebih ringan. Baik.